Halo, saya Lutfi Hasan, saya pendiri dan pemilik Jakarta Vintage, sebuah firm interior design dan produk design di Jakarta, berdiri sejak tahun 2012. Mulainya dari passion, dari hobi, gitu kan. Kemudian akhirnya berkembang menjadi bisnis. Tadinya saya bikin hobi saya yang belusukan ke pasar-pasar loak itu, saya dokumentasikan melalui sebuah blog. Namanya Jakarta Vintage waktu itu. Jadi didirikan itu Jakarta Vintage sebagai sebuah blog, bukan sebagai sebuah label. Dari blog itu kemudian banyak responsnya yang positif. Akhirnya saya diminta jadi kurator, saya diminta jadi segala macam lah, konsultan. Akhirnya benar-benar menjadi sebuah bisnis. Itu mulai menjadi sebuah bisnis itu sekitar 2013. Sekarang nih Jakarta Vintage menjadi sebuah bisnis, sebuah perusahaan, ada produknya, ada servisnya, bahkan sekarang misalnya ada warung gitu ya, masuk ke F&B. Menurut saya itu satu pergerakan atau suatu perubahan yang organik aja, jadi tidak direncanakan juga. Seperti halnya Jakarta Vintage tidak pernah direncanakan menjadi sebuah bisnis gitu. Objek tersebut atau artwork tersebut sudah lama sehingga punya satu karakter dan ada soul-nya dan ada ceritanya, ada storytelling-nya. Itu yang membuat saya tertarik dengan vintage itu. Vintage itu juga satu gaya hidup yang ramah lingkungan karena tidak ada produksi baru, ya, tidak ada energi baru yang digunakan karena semuanya barang-barang yang ada, barang bekas. Basically itu kan barang bekas ya, barang yang udah lama. Jadinya ramah lingkungan. Jadi proses desain yang saya lakukan adalah macam-macam. Antara lain adalah saya berangkat dari sebuah objek biasanya. Objek misalnya objek vintage gitu kan. Misalnya contohnya cangkir ini. Idenya datang dari porcelain doll, jadi boneka porselen yang saya temukan di pasar loak. Kemudian saya bikin artwork, saya bikin cerita. Jadi saya meng-create sebuah story berdasarkan objek itu. Gitu. Nah, akhirnya menjadi misalnya cangkir atau mug seperti ini. Untuk jalur rempah saya mendekatinya dengan pertama saya melakukan research dulu mengenai jalur rempah itu seperti apa. Kemudian saya mencari ikon-ikon yang represent jalur rempah tersebut, sebuah sejarah jalur rempah itu bisa direpresentasikan melalui sebuah artwork. Jadi yang saya ciptakan adalah artwork dulu gitu. Saya tampilkan rempah-rempah, kemudian saya tampilkan navigator dari Eropa itu yang datang ke Kepulauan Maluku waktu itu. Kemudian saya bikin sebuah artwork gitu. Nah, dari artwork itu berkembang menjadi furniture, menjadi motif kain gitu ya. Kemudian menjadi kursi, menjadi scarf, menjadi baju dan lain-lain gitu. Itu pendekatan yang saya lakukan. Jadi memang selalu dimulai dengan sebuah objek gitu yang udah ada. Menurut saya warna itu sangat penting dalam sebuah interior ya, sangat menentukan. Oke, jadi yang akan merubah bahkan konsep, merubah mood dari sebuah ruangan itu adalah warna. Makanya penting sekali kita memahami efek-efek warna itu terhadap kesan yang ingin kita ciptakan melalui sebuah ruangan. Oke, kalau saya pribadi memilih warna itu tidak terlalu banyak, tidak terlalu overthinking lah gitu. Apa yang saya suka langsung saya terapkan gitu kan. Kemudian mencampurkan warna juga gitu ya, begitu. Jadi saya nggak terlalu, waduh ini warna ini kayaknya nggak cocok sama ini, saya nggak terlalu banyak gitu. Jadi lebih menuruti kata hati atau intuisi aja gitu ya. Memang secara komposisi gitu ya, secara estetika itu harus tetap bagus, enak dilihat, jangan bikin sakit mata gitu. Tapi again, warna itu sangat personal. Saya ingin launching satu produk baru gitu di tahun 2021. Saya ingin mungkin kolaborasi dengan artis atau desainer yang lain membuat sesuatu yang baru.